warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrul siyam fi ummatil Muhammadiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatidzah dan ustazah, para hujjaj, segenap pengajar majelis-majelis ta'lim yang ada di sekitaran Masjid Al-Husna, wabil khusus untuk Ketua DKM Masjid Al-Husna Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman yang tadi sudah menjadi imam sholat Jumat di Masjid Al-Husna Al-Mukarram Ustaz Ahmad Muhayyir Azmi, Ketua Umum Masjid Al-Husna Bapak Arif Wasamindra, segenap tim Laskar Berbagi Umat untuk Palestina, Ustaz Hariri, Ustaz Imam dan kawan-kawan, bapak-bapak dan sebagian kecil ibu-ibu jamaah Masjid Al-Husna, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa terasa kita sudah memasuki 10 hari kedua bulan Ramadan, di mana layaknya sebuah pertandingan. Ramadan ini masih sering kita jadikan tak lebih sebatas pertandingan. Coba lihat, yang namanya pertandingan terdiri dari 3 babak minimal: penyisihan, semifinal, dan final. Kemarin awal-awal Ramadan 10 hari pertama namanya babak penyisihan, di mana babak penyisihan semua tim turun ke lapangan. Yang nggak main pun bisa ikut main. Kenapa? Karena penyisihan. Makanya tadi awal-awal Ramadan masjid-masjid di Pekanbaru full house, nggak kuat nampung jamaah. Kenapa? Babak penyisihan. Sekarang sudah masuk 10 hari kedua, masuk babak semifinal. Yang namanya semifinal, banyak tim yang sudah mulai gugur. Makanya 10 hari kedua Ramadan, masjid-masjid di tempat kita mulai mengalami kemajuan. Sholatnya makin maju. Yang prihatin nanti 10 hari terakhir Ramadan, namanya masuk babak final. Ya namanya babak final, tinggal beberapa tim saja yang bertanding. Betul-betul. Makanya akhir Ramadan biasanya rata-rata di masjid imam doang berdua sama kakek. Yang azan dia, yang qomat dia, imam roman gitu. Kita lupa bahwa baginda Nabi mengajarkan ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mempunyai kebiasaan yang sangat luar biasa. Apa kebiasaan baginda Nabi di 10 hari terakhir Ramadan? Beliau sing-singkan dengan tajur, hamparkan sejadah untuk lebih banyak di masjid daripada di rumah. Saya percaya jamaah Al-Husna ini juga kalau 10 hari terakhir Ramadan nggak ada yang di rumah, tapi juga nggak ketemu di masjid. Di mana kita berada? Mall udah jawabannya. Ini loh. Makanya saya teringat
Satu yang diajarkan oleh orang tua saya, Rahmatul Akbar Ki Zainuddin MC. Beliau pernah mengajarkan ada satu amaliyah, kata beliau, di mana amaliyah ini nilai pahala dan nilai pahala Allah nggak kasih tahu. Tapi justru kita orang Pekanbaru ini, Pak, sering terjebak dalam mengecilkan, menyepelekan, bahkan berani menyanyiakan amaliyah. Padahal amaliyah ini Allah nggak kasih tahu nilai pahala. Jujur, kita deh Pak, banyak dari kita yang ketika ibadah ini masih berhitung soal pahala. Contoh, kalau ibadah-ibadah lain Allah nggak kasih tahu timbangan pahala, Allah kasih tahu jelas timbangan pahala. Contoh, sholat Allah kasih tahu timbangannya. Apa sholat itu? Utamanya berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Makanya tengok sekeliling kita, masih ada kita mau gelap-gelap datang ke Al-Husna. Ngapain? Sholat subuh berjamaah. Kenapa mau? Karena timbangannya jelas. Sedekah, jelas timbangan sedekah. Apa timbangan sedekah? Manja bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Satu berbalas 10. Makanya mau kita ramai-ramai sedekah, walaupun cuma 2.000. Udah sedekahnya 2.000, doa aja pengen masuk surga. Surga mana 2.000? Jadi begitu sekali. Tapi baiklah. Haji loh, bicara haji subhanallah. Apa sih pahala 50 itu Pak? Laisa jazaa'un illa jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali langsung dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab. Enggak pakai ditanya-tanya lagi, langsung dimasukin. Makanya luar biasa memang Islam itu Pak. Dalam Islam haji itu dijadikan sebagai rukun Islam yang terakhir. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena timbangannya jelas. Timbangan pahalanya jelas, paling besar di antara. Yang kedua, dan ini yang utama, haji itu 3 jenis ibadah dijadikan satu rangkaian. Itulah ibadah sirriyah, ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ibadah ada 3, ada sirriyah, ada badaniyah, ada maliyah. Ibadah sirriyah apa? Nih, yang kita lakukan di waktu puasa itu ibadah sirriyah, cuma kita saja sama Allah yang tahu. Ibadah badaniyah apa? Yang lagi kita lakukan juga sekarang, sholat. Ibadah maliyah apa? Nih, nanti juga kita lakukan. Apa? Membantu saudara-saudara kita lewat Ramadan. Nah, haji 3 ibadah dijadikan satu. Tanpa salah satu dari 3 ini nggak mungkin bisa berangkat. Nggak percaya? Ayo kita lihat. Duit punya, badan sehat, tapi niat tidak ada. Mungkin ke Singapura, ke Bali, ke Jakarta bisa pulang pergi, tapi ke tanah suci belum tentu nyampe. Betul. Lalu niat kuat, badan sehat, tapi duit gak punya. Selamat melamun aja. Itu haji duit. Duit punya, niat kencang, badan gak sehat, belum tentu juga kita bisa berangkat. Apalagi Kementerian Agama mencanangkan 2025 nanti untuk orang tua yang usia 70 tahun kemungkinan bisa berangkat cuma 30%. Nah, dijadikan satu namanya ibadah haji. Makanya ibadah haji pahalanya paling besar dalam hitungan pahala. Tapi ketika puasa, Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa. Allah nggak kasih tahu seberapa besar timbangan pahala puasa. Apakah lebih hebat dari haji? Atau jauh lebih ringan daripada sedekah? Karena dalam puasa Allah hanya mengingatkan apa? Asyamu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahala. Bahkan minta maaf.
Ayat yang memerintahkan puasa sendiri dalam Al-Quran bunyinya apa? Dan dari awal di ayat pasti dibawakan oleh para guru-guru saya. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu untuk berpuasa. Puasa panggilan iman. Kalau Ramadan cuma punya umat Islam, harusnya ayat yang turun cukup ya ayyuhal muslimun. Atau kalau memang puasa ini untuk semua manusia, Ramadan untuk semua manusia, karena baginda Nabi sendiri mengajarkan sumu tasihu. Berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Tapi kalau ibadah Ramadan untuk semua manusia, ayat yang turun harusnya ya ayyuhan nasu, wahai golongan manusia. Tapi kenapa perintah Ramadan ayat yang turun ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Karena puasa panggilan iman, dan percayalah Pak, ketika iman yang sudah dipanggil, maka Allah tidak akan kasih tahu seberapa besar timbangan pahalanya. Makanya saya ingin berpesan buat diri saya pribadi. Pertama, pesan saya untuk diri saya pribadi, mumpung kita masih ketemukan oleh Ramadan sekarang ini, jadikan momentum Ramadan ini sebagai dua perkara dalam kehidupan kita. Apa saja? Pertama, jadikan Ramadan kita ini sekarang sebagai Ramadan terbaik yang pernah kita lakukan. Kok begitu Sogi? Memangnya kami kurang apa Ramadan kemarin? Ya saya tak bilang kurangnya lah Pak, sadar diri saja. Masih banyak dari kita ini dalam ibadah Pak, dalam ibadah. Maaf, saya sering bilang, banyak dari kita yang baru ingat sama Allah saat kepala kita terbentur tembok. Kalau sudah terjedot tembok kepala kita, ya Allah, baru kita ingat Allah lagi. Artinya apa? Berapa banyak dari kita yang baru ingat sama Allah saat diberikan musibah. Makanya wajar Imam Hasan Al-Basri mengajarkan, yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita tidak dijawab sama Allah apa? Arafullaha wa lam tu'addu haqquhu. Kita ini dikandung terlalu kenal Pak sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang belum tentu kita laksanakan. Ini yang menyebabkan hati kita. Nah makanya saya berani berkata, dalam setiap pengajian saya selalu berkata, satu-satunya manusia yang mendapatkan gelar hamba dari Allah itu cuma baginda Nabi. Kalau baginda Nabi dapat gelar hamba, kita ini apa sih? Kita ini cuma makhluk. Kita belum manusia, kita ini makhluk. Apa bukunya Zogi Nabi Muhammad yang dapat gelar hamba? Silakan Bapak Ibu buka surah Al-Isra. Dengan gamblang itu Allah bikin pengumuman buat kita manusia. Apa? Subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Secara langsung Allah bikin pengumuman untuk kita di Pekanbaru ini. Masyarakat Islam Pekanbaru, saksikan dengan zatku bahwa Muhammad itu hamba-Ku. Pertanyaan pun luas teman saya. Sogi, karena Nabi Muhammad hamba Allah, Sogi, apa kita semua yang hadir di Masjid Al-Aqsa ini bukan hamba Allah, Sogi? Pak, yakin sebenarnya. Memang kalau kajian Jumat adalah masuk puasa tidak mesti membuat kita jadi lemas.